Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Julian Story, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Masih menceritakan tentang pengalaman Arya, dan sudah sampai di episode ke-14. Seperti biasa ya teman-teman, di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Dan jika teman-teman merasa terganggu dengan suara yang saya berikan, silakan dikecilkan atau dimatikan volume handphone ya teman-teman, supaya saat membaca teman-teman bisa menikmati alur ceritanya. Seperti biasa, Arya sampai di kampus, bertemu Rahman, mengobrol sebentar dengan berjuta pertanyaan yang dia simpan dalam hatinya. Arya kemudian melangkah bersama Rahman menuju ke ruang kuliah. Jam 8:30 kuliah dimulai. Ibu Dian masuk dan memulai kuliah. Seperti biasa, suasana yang ramai kini berubah menjadi suasana layaknya sebuah kuburan kuno dalam cerita Yoko dan Bibilung. Bu Dian kemudian meminta semua mahasiswa untuk mengumpulkan tugas. Semua mahasiswa mengumpulkan tugasnya kecuali Arya. Dia mengobrak-ngabrik semua isi tasnya dan tak ada tugasnya. Dia mengingat semalam saat mengambil telepon cerdasnya, dia mengeluarkan isi tas dan dia lupa memasukkan isinya ketika berangkat tadi. Rahman yang tahu itu hanya menggeleng-gelengkan kepala dan menggerakkan bahunya ke atas. Arya pun kemudian menuju ke meja dosen dan mengatakan bahwa tugasnya tertinggal. Dengan tatapan yang sangat tajam dan judesnya yang keluar, akhirnya Arya disuruh keluar ruangan. Tidak diperbolehkan untuk mengikuti kuliahnya. Huruf itu seakan-akan berputar-putar di sekitar kepalanya yang berjongkok di samping pintu masuk ruang kuliahnya. Hingga perkuliahan usai, Bu Dian keluar ruang dan mengacuhkan Arya. Arya terus mengejarnya dan memohon kepadanya agar dia bisa menebus kesalahan. Akhirnya Bu Dian pun memberikan kemudahan bahwa tugasnya bisa dikumpulkan jam 7 malam. Tidak boleh lebih. Kalau telat, Bu Dian tidak akan menerima tugasnya dan akan memberi nilai E. Lalu Arya pun meminta nomor handphone kepada Bu Dian supaya sewaktu dia mau mengumpulkan tugas,
dia tidak kesasar. Kemudian Budian memberikan nomornya kepada Arya, dan Arya pun membungkukkan badannya serta mengucapkan kata-kata terima kasih berulang-ulang yang sama sekali tidak digubrisnya. Arya kemudian menemui Rahman. Rahman hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil menyemangati Arya. Akhirnya dengan cepat Arya pulang ke rumah. Tampak mobil ayahnya berada di rumah. Arya pun masuk ke rumah. Suasana rumah kembali mencekam. Ayahnya yang biasanya jarang pulang, sekarang pulang lebih awal. Ibunya kemudian menyambut dan memberitahukan kepada Arya tentang pembicaraan tentang seseorang berinisial KS. Arya pun terkejut mendengar itu. Berarti memang ayahnya adalah dalang dari semua itu. Tapi bagaimana cara Arya untuk membuktikannya? Dari itu pun ibunya tidak berani menemani Arya di dalam kamar karena ayahnya sedang berwajah garang dan menakutkan. Arya kemudian masuk ke kamar, mencari tugas dari Budian yang tertinggal dan akhirnya ketemu. Dia mengunci pintu kamarnya, kemudian mengambil telepon cerdas temuannya. Lalu Arya pun menyalakan. Tak lama setelah menyalakan telepon cerdas itu, tiba-tiba terdengar notifikasi dari BBM. Terlihat notifikasi pesan di bagian atas Mahesa dan diikuti dengan sebuah pesan. Siapapun kamu, segeralah serahkan telepon cerdas ini kepadaku. Akan aku beri hadiah uang sesuai keinginanmu. Segera Arya mematikan telepon itu dan dia simpan kembali. Arya pun beristirahat sejenak, memikirkan semua hal yang telah dia lalui. Dari kejadian awal hingga mulai terungkapnya serpihan-serpihan kejahatan ayahnya. Arya mulai menggabungkan itu semua. Dan target selanjutnya adalah Losmen Melati. Dia pun terlelap dalam istirahatnya. Mimpi tentang kerbau itu pun muncul lagi, hanya sebentar, yang kemudian membuat dia terbangun. Dia pun melihat jam dinding menunjukkan jam 4 sore. Segera dia meraih telepon cerdasnya dan mengirim pesan pada Budian untuk menanyakan alamat rumahnya. Dan tak perlu menunggu lama, Arya pun mendapat balasan dari Budian. Dan rumah Budian berada di perumahan elit yang terletak di sebelah timur universitasnya. Jaraknya kira-kira 8 km dari universitasnya. Segera Arya bangkit dari tempat tidurnya dan mempersiapkan diri. Tepat pukul 5, Arya pamitan dengan ibunya sambil berpesan jika ayahnya macam-macam, segera SMS Arya. Ibunya hanya menggeleng-gelengkan kepala dengan wajah manisnya. Dia melihat ayahnya sedang tertidur di pekarangan rumah. Arya kemudian berangkat dan langsung menuju ke perumahan elit itu. Selama perjalanan, pikirannya adalah ibunya, karena takut jika ayahnya berlaku kasar dengan ibunya. Dan sampailah Arya di perumahan elit tersebut. Di gerbang tertulis enak, luas, indah, terjamin.
Dia melihat pos satpam dan berhenti sejenak, memberikan KTP ke satpam agar dia bisa masuk. Arya pun agak bingung juga dengan perumahan tersebut. Terdapat pos satpam, tapi tak ada tembok yang menghalangi di kiri dan kanan gerbang. Jika saja ada pencuri, pastilah mereka masuk lewat sebelah gerbang tersebut. Ditambah lagi kawasan perumahan dan jalan umum hanya dibatasi parit dengan lebar kurang dari 2 meter. Lalu Arya pun menjalankan motornya dengan perlahan di jalan satu arah, lurus ke depan taman kecil. Dia membelokkan ke kiri dan berjalan lurus ke depan. Terdapat 3 gang di kirinya, serta kanannya ada medan jalan yang di seberangnya lagi ada 3 gang pula. Di setiap gang yang berhadapan membentuk perempatan jalan. Medan jalan terpotong sekitar 1,5 meter. Setelah melewati 3 gang, Arya menemukan danau yang berada di sebelah kiri. Pemandangan tersebut membuat Arya terpukau karena danau di sini tampak sangat luas. Arya berhenti sejenak dan melihat di sekelilingnya. Lalu kemudian dia SMS ke Budian memastikan di mana letak rumahnya. Dan ternyata Arya pun kebablasan. Akhirnya dia memutar balik motornya dan mengarah gang ketiga atau terakhir dari arahnya dia berangkat. Rumah Budian berada di jalan kanan, rumah nomor 2 dari gang masuk. Dia pun memencet bel dan Arya pun disuruh langsung masuk. Dia pun membuka pintu gerbang rumah, kemudian memasukkan motornya. Dia pun melangkahkan kakinya menuju masuk rumah yang berada di kanan garasi, lalu mengetuk pintu. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.